Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rizka Andini. Saya mahasiswa PPG Prajabatan, gelombang 1 2024, Prodi Matematika. Sebelum memodifikasi modul ajar pada guru Pamong, saya melakukan asesmen diagnostik non-kognitif di kelas 10 Manajemen Logistik 2 yang terdapat 34 peserta didik. Berikut hasil asesmen diagnostik non-kognitif mengenai gaya belajar peserta didik. Hasil asesmen pada gaya belajar yang pertama yaitu visual. Visual sebanyak 10 peserta didik, kemudian auditori sebanyak 12 peserta didik, dan kinestetik sebanyak 12 peserta didik. Kemudian di modul ajar guru Pamong belum terdapat capaian pembelajaran, sehingga saya menambahkan capaian pembelajaran pada modul ajar sesuai aturan Kemendikbud, di mana capaian pembelajarannya yaitu di akhir fase E, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Pada tujuan pembelajaran di modul ajar guru Pamong sebelum dimodifikasi belum memuat aturan ABCD, yaitu audience, behavior, condition, dan degree. Setelah saya modifikasi, tujuan pembelajaran menjadi peserta didik dapat menemukan solusi untuk menyelesaikan masalah sistem persamaan linear 3 variabel atau SPLTV secara kontekstual menggunakan model pembelajaran discovery learning. Lalu untuk metode pembelajaran sebelum saya modifikasi hanya sebatas model pembelajaran berupa discovery learning. Setelah saya modifikasi, metode pembelajaran model pendekatan lebih rinci, yaitu pendekatannya menggunakan teaching at the right level, yaitu TARL. Modelnya masih sama, yaitu menggunakan discovery learning. Lalu untuk metodenya yaitu metode diskusi kelompok, penugasan, dan presentasi. Pada media pembelajaran, sebelum saya modifikasi, media pembelajarannya hanya menggunakan PPT, PowerPoint aja. Nah, namun setelah saya modifikasi, karena saya melihat hasil tes diagnostik non-kognitif yang dilakukan sebelum pembelajaran, didapatkan data gaya belajar peserta didik, yaitu visual sebanyak 10 peserta didik, auditori 12 peserta didik, kinestetik sebanyak 12 peserta didik. Nah, dari hasil gaya belajar tersebut, kemudian saya menambahkan media pembelajaran berupa video pembelajaran untuk kelompok auditori, kemudian peta konsep atau gambar untuk kelompok visual, dan praktik untuk kelompok kinestetik. Diharapkan dengan adanya media pembelajaran yang saya tambahkan, nantinya akan mempermudah peserta didik untuk memahami dan menyelesaikan materi sistem persamaan linear 3 variabel. Pada kegiatan pembelajaran, langkah-langkah kegiatan pembelajaran di dalam modul ajar ada beberapa yang masih belum terpenuhi. Yang pertama, pada pendahuluan masih belum terdapat penyampaian apersepsi yang berkaitan dengan materi SPLTV secara kontekstual. Seharusnya diberi apersepsi berupa pertanyaan yang berkaitan materi, namun juga menghubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, pada pendahuluan juga di modul ajar belum menyampaikan adanya tujuan pembelajaran. Harusnya pada pendahuluan ini juga disampaikannya tujuan pembelajaran agar jelas hari ini kegiatan pembelajarannya itu apa. Nah, kemudian yang ketiga, belum terdapat guru memberikan motivasi. Nah, motivasi ini sebenarnya bisa memberikan contoh manfaat
setelah mempelajari materi SPLTV. Nah, setelah saya modifikasi, manfaat dari mempelajari SPLTV misalnya, ada 2 peserta didik yang sedang pergi ke toko buku untuk membeli peralatan sekolah seperti buku tulis, pena, dan pensil. Namun, penjaga toko memberikan cek dan total dari belanjaannya. Tentunya, untuk mengetahui harga masing-masing peralatan tersebut, maka peserta didik dapat menggunakan SPLTV, sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, selain untuk mengetahui harga peralatan tersebut, harga barang, maka di manfaat ini juga bisa kita lakukan untuk menghitung keuntungan produksi barang dan lain-lain. Kemudian pada kegiatan inti seharusnya memperhatikan sintaks pada model pembelajaran discovery learning. Untuk sintaksnya sudah memenuhi, namun untuk lebih detailnya ada beberapa yang masih perlu diperbaiki. Nah, pada poin pertama yaitu stimulasi, masih belum terdapat pertanyaan pemantik. Nah, perlunya pertanyaan pemantik yaitu untuk menstimulasi atau merangsang peserta didik untuk mengetahui lebih jauh apa itu pemahaman tentang SPLTV ini. Kemudian tidak terdapat pemberian materi pengantar. Seharusnya sebelum dilakukan metode pembelajaran diskusi kelompok, maka seharusnya guru memberi materi pengantar SPLTV. Kemudian pada data collection atau pengumpulan data ini, peserta didik seharusnya tidak berfokus pada guru saja, tapi mereka juga dapat melakukan pengumpulan data dari berbagai sumber referensi seperti buku, kemudian bisa mencari melalui internet, kemudian melihat YouTube dan lain-lain, yang tentunya dapat menunjang mereka untuk menyelesaikan LKPD. Nah, sehingga saya menambahkan di dalam data collection tersebut. Nah, kemudian pada poin generalization, yaitu seharusnya di tahap ini peserta didik dapat menyimpulkan hasil diskusi, tidak hanya bisa memahami hasil diskusi kemudian bisa mempresentasikannya, tapi diharapkan dengan adanya generalization ini peserta didik juga mampu menyimpulkan hasil diskusi mereka. Kemudian untuk asesmen, pada modul ajar yang disusun oleh guru Pamong belum terdapat rubrik penilaian sikap, rubrik penilaian keterampilan, rubrik penilaian diskusi, rubrik penilaian presentasi, penilaian spiritual, kisi-kisi, kunci jawaban, instrumen, dan pedoman penilaian. Maka saya menambahkan aspek-aspek tersebut ke dalam modul ajar. Sekian dari presentasi saya, mohon maaf apabila ada salah kata maupun salah penyampaian. Saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.